1443 kita lanjutkan pengajian kitab Fadailul A'mal karya Asy-Syaikh Al-Muhaddits anhu Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bakhin khamsun ma athqalahunna fil mizan La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wal waladus salihu yutawaffa lil mar'il muslimi fayahtasibuhu akhrajahu Ahmadu fi musnadihi wa rijaluhu thiqatun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membicarakan tentang fadilah 4 wirid ini atau 3 wirid ya, tahlil, takbir, tasbih, tahmid, ya 4. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya ingin mengeceknya di dalam kitab Musnad Ahmad karena ada satu kata yang menurut saya berbeda dari biasanya, yaitu kata-kata bakhin. Di sini tertulis apa? Bakha. Nah, ini akan kita cek di dalam kitab Musnad Ahmad. Meskipun harokat bisa saja berbeda-beda seperti itu, tetapi ketika yang masyhur adalah misalnya bakhin. Nah, ketika kita mendapatkan bacaan yang lain, wajar kalau kita kemudian mencari tahu apakah benar ataukah tidak. Ini tadi saya cari dengan kata-kata ma'athqalahunna, ternyata saya tidak menemukan. Nah, ini contoh kata-kata bakhin, harokatnya apa? Dengan kha yang dikasroh, bukan bakha. Jaa fihi iskanul kha, boleh juga kha-nya disukun, bakh. Wa kasriha munawwanan, atau dikasroh dengan ditanwin, bakhin. Wa hiya kalimatun tutlaqu litafkhimil amr. Ini adalah satu kalimat yang diucapkan untuk membesarkan masalah, wa ta'zimihi fil khair, dan mengagungkan masalah itu dalam kebaikan. Nah, jadi tampaknya di sini ada salah tulis, mestinya bukan apa? Bakha, tetapi bakhin atau bakh. Minimal dari penjelasan ini yaitu di dalam zail atau footnote dari Musnad Ahmad. Baik, sekarang kita terjemahkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin, bagus. La khamsun atau li khamsin atau khamsun, ya, la khamsun, sungguh 5 perkara, ma athqalahunna, betapa beratnya 5 perkara itu, fil mizan, di dalam timbangan amal manusia, yaitu ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan ucapan Allahu Akbar, Allah paling besar, dan ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wal waladus salih, dan anak yang saleh, yutawaffa, yang dia mati, fayahtasibuhu walidahu, lalu mengharap pahalanya kedua orang tuanya. Nah, kalau dalam kitab ini fayahtasibuhu gitu ya, ya tidak ada masalah karena kalimatnya memang sedikit berbeda. Ini mungkin diambil dari riwayat bukan Imam Ahmad karena perawinya banyak di sini. Tapi yang kita ganti cuma tadi kata-kata bakha, nah itu diganti saja bakhin atau bakh. Dan salah tulis seperti ini biasa. Namanya manusia pasti ada salah. Jadi jangan menganggap remeh
orang-orang yang sudah bersusah payah menerjemahkan kitab ini. Jangan, tidak baik kita itu meremehkan orang lain. Ya, kita ketahui salah, dibenerin gitu aja, selesai, tanpa meremehkan kepada orang yang berada dalam kesalahan. Baik, kita ambil faedah dari hadis-hadis ini. Faedah yang pertama, bahwasanya 4 wirid ini masing-masing memberatkan timbangan amal manusia. Karena itu, kalau 4 wirid ini disunnahkan untuk dibaca setiap selesai sholat fardu, sangat wajar. Karena sholat kita kan belum sempurna, khusyuknya tidak sempurna, lamanya tidak seperti lama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai sholat kita disuruh duduk dulu, tidak langsung pergi dalam rangka untuk membaca wirid ini. 4-4-nya dibaca 25, 25, 25, 25, 100 sebagaimana dalam sebagian riwayat. Atau la ilaha illallahnya dibaca 1 kali di akhir, sementara yang lain-lain Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, ini masing-masing 33, 33, 33 sebagaimana riwayat yang lain. Atau tidak pakai la ilaha illallah tapi tasbih tahmid 33, takbirnya 34 sebagaimana kemarin sudah kita pelajari. Semuanya sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, fil mizan, di dalam timbangan amal, menunjukkan adanya al-mizan besok di akhirat, timbangan amal. Dan sudah sering saya jelaskan, yang ditimbang adalah 3. Amalannya ditimbang, pelakunya ditimbang, catatan atau bukunya juga ditimbang. Meskipun ini masalah khilafiyah, ada perselisihan pendapat, tapi inilah pendapat yang kita pilih. Faedah berikutnya, disebutkannya la ilaha illallah yang pertama, baru kemudian takbir, tasbih, tahmid. Ini secara tidak langsung menunjukkan fadilahnya la ilaha illallah dibandingkan wirid-wirid yang lain, meskipun masing-masing wirid ada fadilahnya sendiri-sendiri. Faedah berikutnya, wal waladus salih yutawaffa, anak soleh mati, fayahtasibuhu walidah, lalu kedua orang tuanya mengharap pahala darinya. Dari sini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya kematian anak itu adalah kesempatan mendapatkan pahala. Dan ini tidak khusus anak yang masih kecil atau belum dewasa. Karena di sini tidak ada kata-kata anak kecil, enggak ada. Maka bapak-bapak yang sudah tua ternyata didahului mati oleh anaknya, enggak ada masalah. Memang usia itu di tangan Allah. Tidak harus bapak dulu yang mati. Justru ini kesempatan bagi panjenengan. Alhamdulillah, anak saya mati dulu, saya ada kesempatan mendapatkan pahala besar, yaitu saya sabar mengharap pahala dari kematian ini. Al-walad itu artinya anak. Tidak peduli apakah dia masih bayi ataukah sudah gede atau sudah jenggotan, semuanya itu walad. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan apa? Kematian anak kecil. Kalau kematian anak kecil itu hadis yang lain, bukan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin, siapapun wanita, matalaha thalathatun minal wuldi, yang kematian anak, kunna laha hijaban minan nar, anak-anak itu akan menjadi tirai dari api neraka. Di sini juga tidak ada kata-kata belum balik. Nah, sekarang saya tampilkan yang ada kata-kata yang belum balik. Ma min muslimin, tidak ada seorang pun muslim, yamutu lahu thalathatun minal walad, yang kematian 3 anak, lam yablughul hingsa, yang anak-anak itu belum mencapai usia dosa, maksudnya belum balik, illa talaqawhu min abwabil jannati tsamaniyah, kecuali pasti anak-anaknya tadi menyambutnya dari pintu-pintu surga yang 8, min ayyiha sya'a dakhal, dari pintu mana saja dia bebas masuk. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Nah, ini ada syarat apa? Anaknya belum balik. Tapi ini hadis ini
Adapun hadis yang kita baca tadi tidak ada syarat, sehingga kematian anak sudah balik pun tetap ada fadilahnya yang besar. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan kata-kata fayahtasibuh, dia mengharap pahala. Nah, jadi pelajarannya adalah kalau ada kematian orang, hendaklah kita mengharap pahala dari kematian tersebut. Karena musibah itu kalau kita hadapi dengan sabar, hati kita rela, maka ini mendapatkan pahala. Karena itu hadis ini mengingatkan kita sabda Nabi tentang Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Sunan Turmudi, bahwasanya kalau ada seorang anak mati, maka Allah bertanya kepada malaikatnya, apakah kalian cabut nyawa anaknya hambaku? Mereka menjawab, iya. Allah bertanya, apakah kalian cabut buah hatinya? Mereka menjawab, iya. Maka Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh hambaku yang kematian anak tadi? Mereka menjawab, dia memuji engkau, alhamdulillah, wastarja', dan dia istirja', inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan, bangunlah untuk hambaku ini satu rumah di dalam jannah, berilah nama rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian, karena dia memuji Allah ketika mendapatkan apa? Musibah. Nah, karena itu siapapun mengalami kematian anak, ingat-ingat hadis ini, alhamdulillah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha, dan doa-doa yang lain bebas. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-12. Al-haditsu tsani asyar an Sulaiman bin Yasar an rajulin minal ansari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Nuhun libnihi inni musika biwasiyatin wa qasiruha likay la tansaha usika bithnaini wa anhaka 'an ithnaini amma allati usika bihima fayastabshirullahu bihima wa salihu khalqihi wa huma yukthiranil wuluja 'ala Allahi usika bila ilaha illallah fa innas samawati wal arda law kanata halaqatan qasamathuma wa law kanata fi kaffatin wazanathuma wa usika bi subhanallahi wa bihamdihi fa innahuma salatul khalqi wa biha yurzaqul khalqu wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura wa ammal latani anhaka anhuma fayahtajibullahu minhuma wa salihu khalqih anhaka 'anis syirki wal kibri rawahun Nasa'i wal lafdhu lahu. Ini hadisnya riwayat Imam Nasa'i, maka saya tampilkan dari kitab Sunanun Nasa'i sambil kita perhatikan apakah ada perbedaan antara keduanya ataukah tidak. Nah, ketahuilah bahwasanya kitab Sunan Nasa'i itu ada dua macam. Ada Sunan Nasa'i yang kecil, Sunan Nasa'i Sughra, ada juga Sunan Nasa'i yang besar, Sunanul Kubra lin Nasa'i. Nah, kita akan cek dari Maktabah Syamilah ini apakah yang dimaksud di sini Sunan Nasa'i yang Sughra, yang kecil, atau yang besar. Baik, kita tulis ya kalimatnya qala Nuhun. Nah, ternyata ketahuan ini adalah riwayat Nasa'i dalam Sunan Kubra. Nah, sehingga bisa antum tambahkan sendiri pada terjemahnya itu hadis riwayat Nasa'i dalam Sunan Kubra. Karena beliau punya dua kitab Sunan, Sunan Sughra yang kecil sama Sunan Kubra yang besar. Nah, sekarang bedanya apa? Gini, Imam Nasa'i itu awalnya menulis Sunan Nasa'i yang besar,
Setelah selesai Sunan Nasa'i yang besar, maka beliau ditanya, wahai Imam, apakah semua hadis dalam kitab Sunan yang besar ini semuanya sahih? Beliau mengatakan, tidak, saya campurkan antara yang sahih dengan yang dhaif. Maka sebagian orang mengatakan, tolong dari kitab yang tebal ini diambil yang sebagian saja, yang sahih-sahih saja. Maka akhirnya beliau merestui usulan tersebut. Beliau menulis Sunan Nasa'i yang kecil, kemudian isinya hadis-hadis yang sahih. Nah, karena itu ringkasnya, kalau hadis diriwayatkan Imam Nasa'i dalam Sunan yang kecil, itu dipastikan hadisnya apa? Sahih menurut teori tadi. Adapun kalau hadisnya di dalam Sunan Nasa'i yang besar, maka ini bisa jadi sahih, bisa jadi tidak sahih. Nah, sekarang hadis ini derajatnya apa? Hadis ini menurut Syekh Albani derajatnya sahih. Karena itu hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Nih, baik, saya terjemahkan. Qala Nuhun libnihi, berkata Nabi Nuh kepada anaknya, inni musika, sesungguhnya aku akan wasiati kamu biwasiyatin, satu wasiat. Ini langsung saya ambil beberapa faedah nih, karena hadisnya agak panjang. Ini menunjukkan disyariatkannya memberi wasiat sebelum mati, tetapi hukumnya tidak wajib. Karena kalau wajib, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan wasiat. Wasiat beliau hanya umum saja. Sebelum mati beliau mengatakan, saya tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalau dipegangi maka pasti tidak akan tersesat, yaitu Quran sama Sunnah. Nah, itu wasiat umum. Tapi kalau wasiat khusus sebelum mati, tidak jadi beliau memberi wasiat. Karena beliau waktu pengen memberi wasiat, ternyata para sahabat berselisih pendapat, akhirnya oleh beliau semuanya disuruh keluar. Udah keluar aja, nggak jadi wasiat, nggak jadi ditulis wasiatnya. Kemudian waqasiruha, dan aku akan memendekkan wasiat. Kenapa? Kaila tangsaha, supaya kamu tidak melupakan wasiat itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalimat yang paling bagus itu adalah kalimat yang pendek tetapi jelas. Itulah sebabnya Rasulullah kalau khutbah Jumat tidak pernah apa? Panjang-panjang. Kana la yutilul mau'idhah yaumal Jum'ah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memanjangkan nasihat pada hari Jumat. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Kenapa? Karena kalau nasihatnya terlalu panjang, akibatnya adalah tadi, tangsaha, kamu lupa. Tapi kalau nasihatnya pendek, 10 menit cukup khutbah Jumat, insya Allah nggak terlupakan. Tapi khutbah Jumat 30 menit, lupa yang awal, hanya teringat yang terakhir. Assalamualaikum, itu aja yang diingat. Usika, aku wasiati kamu bisnataini, dua perkara. Wa anhaka, dan aku larang kamu anisnataini, dua perkara. Ammal latani, adapun dua perkara, usika bihima, yang aku wasiati kamu dengan keduanya, fayastabsyirullahu bihima, maka bergembira Allah Subhanahu wa taala terhadap keduanya, wasalihu khalqih, dan juga orang-orang soleh dari kalangan makhluknya bergembira dengannya. Wahuma, dan dua amalan tersebut, yukthiranil wuluja 'alallah, menyebabkan sering kita masuk kepada Allah Subhanahu wa taala atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Usika bila ilaha illallah, aku wasiati kamu tahlil la ilaha illallah. Kenapa? Fa innas samawati wal arda, karena sesungguhnya langit-langit dan bumi, lau kanata halqatan, kalau keduanya adalah satu lingkaran, qasamathuma, la ilaha illallah akan meremukkannya. Walau kanat fi kaffatin, seandainya la ilaha illallah dalam satu sisi timbangan, wazanathuma, itu akan seimbang dengan langit dan bumi. Dalam hadis ini seimbang ya, tapi dalam hadis yang lain lebih beratnya la ilaha illallah. Wa usika, dan aku wasiati kamu bi subhanallah bihamdi, untuk mengucapkan tasbih subhanallah bihamdi, yang ini merupakan tasbih pilihan Allah untuk wiridnya para malaikat. Karena itu wajar kalau Syekh kami, Syekh Yusri, beliau menyuruh supaya muridnya semuanya baca la ilaha illallah 100 kali setiap hari. Beliau juga menyuruh kami membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali setiap hari.
Beliau menyebutnya sebagai wirid asasi, tidak boleh ditinggalkan. Ditinggalkan jadi utang. Nah, nanti silahkan tadi pagi masing-masing kita memperhatikan, sudahkah la ilaha illallah 100 kali? Kalau belum jadi utangan, nanti malam 100 kali. Sudahkah subhanallah bihamdih tadi pagi 100 kali? Nah, kalau belum, nanti habis kajian atau nanti malam 100 kali. Dan mulai kita niatkan untuk membiasakan 100 kali tahlil dan tasbih. Ini wasiat sudah sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai sekarang masih diwasiatkan oleh para ulama. Beliau mengatakan fa innaha, karena sesungguhnya tasbih tersebut salatul khalqi, adalah salatnya seluruh makhluk, wa biha yurzaqul khalqu, dan dengan sebab tasbih itulah makhluk diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Isra ayat 44, kemudian beliau membaca surat tersebut. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdik, tidaklah segala sesuatu kecuali tasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura, Allah itu maha aris dan maha pengampun. Maha aris maksudnya tidak mudah menghukum, tidak mudah marah. Wa ammal latani, adapun dua perkara, anhaka anhuma, yang aku melarang kamu dari keduanya, fayahtajibullahu minhuma, maka Allah itu menutup diri dari keduanya, maksudnya melarang. Wa salihu khalqih, dan juga orang-orang soleh dari kalangan makhluknya. Anhaka, aku melarang engkau, anis syirki, dari melakukan syirik, wal kibri, dan sombong. Nah, jadi syirik dan sombong ini dosa yang paling berbahaya menurut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Syirik ada dua macam. Ada syirik a'zam, syirik besar, ada syirik asghar, syirik kecil. Bedanya apa? Kalau syirik besar itu menyebabkan orangnya kafir. Kalau kafir berarti kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil maka orangnya belum kafir sehingga tidak kekal di neraka meskipun dia masuk neraka gara-gara syirik kecil tadi. Nah, sekarang definisi syirik besar, syirik kecil kayak apa? Kita lihat di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, tulis asyirkul a'zam. Di sini beliau mengatakan asyirkul a'zam, syirik yang gede, adalah asyirku fil uluhiyah, syirik kepada Allah dalam hal ketuhanan Allah atau uluhiyahnya Allah. Awi syirku fil rububiyah, atau syirik di dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Gini, tauhid ada 3 macam atau 2 macam, yaitu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Tauhid uluhiyah itu maksudnya mengesahkan Allah dalam menyembahnya. Orang-orang kafir Quraisy mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah ini karena mereka menyembah 7 Tuhan, yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Jadi mereka menyembah 7 Tuhan, berarti mereka syirik uluhiyah. Maka orang-orang kafir Quraisy itu kekal di neraka seandainya tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syirik rububiyah. Rububiyah itu artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang bersendiri di dalam menguasai alam semesta ini. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah sendiri. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah sendiri. Siapa yang mentadbir, yang mengatur, demikian juga yang merawat dan memelihara alam semesta ini? Allah sendiri. Itu namanya rububiyah. Nah, siapa yang mensekutukan Allah dalam rububiyah ini, mengatakan bahwa alam semesta ini yang mengatur 2, sebagaimana orang-orang Majusi. Orang Majusi mengatakan Tuhan yang mengatur ada 2, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Kalau ada bencana itu yang memunculkan Tuhan keburukan itu. Kalau ada hujan itu yang memunculkan adalah Tuhan kebaikan itu. Kalau ada panas seperti hari-hari sekarang ini yang memunculkan Tuhan kebaikan itu, keburukan itu sehingga sangat panas. Ini berarti syirik rububiyah. Ini sudah kafir murtad kalau ada orang seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui, apa itu syirik besar. Syirik dalam masalah uluhiyah ataupun apa? Rububiyah. Semuanya syirik besar. Nah, sekarang syirik kecil apa?
Asyirkul asghar, adapun syirik kecil, mura'atu ghairillah, memperhatikan selain Allah, fit tasarrufat, dalam gerak-gerik kita, karya, seperti misalnya beramal dengan riya. Salat tetapi memperhatikan pujian dari manusia. Kalau dipuji manusia, maka salat jamaah ke masjid. Kalau tidak ada pujian dari manusia, salatnya di rumah saja. Kalau takut celaan manusia, baru datang berbondong-bondong ke masjid, seperti pada bulan Ramadan, masjidnya ramai. Tapi ketika sudah tidak ada kekhawatiran untuk dicela manusia karena Ramadan sudah selesai, maka sudah tidak lagi ke masjid. Nah, itu namanya syirik kecil kayak begitu. Dia tidak memperhatikan Allah, tapi memperhatikan selain Allah. Selain Allah memuji, maka dia maju. Selain Allah mencela, maka dia mundur. Nah, mestinya kita nggak begitu. Kita beramal itu semata-mata untuk Allah. Orang mau terima, orang tidak terima, bukan urusan. Pokoknya saya menyampaikan apa adanya yang benar seperti ini. Mau terima, mau tidak, bukan urusan kamu dengan saya. Saya hanya kewajiban saya menyampaikan. Nah, mestinya begitu kita. Nah, ini syirik dua-duanya dilarang oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik syirik kecil maupun syirik besar sudah masuk di sini. Kemudian al-kibr, sombong. Nah, sombong ini juga ada dua macam. Pertama, sombong adalah meremehkan manusia. Melihat orang lain dia merasa lebih. Nah, ini berarti sombong. Kemudian yang kedua adalah menolak kebenaran. Dinasehati, ini haram, masih nekat. Jangan ke bank karena bank itu riba, masih nekat. Ini berarti sombong. Meskipun dia mengatakan saya tidak sombong, itu sikapnya sudah sombong kayak begitu itu. Sudah tahu kalau riba haram, tetapi masih mau pinjem uang dari bank yang mengetahui bahwasanya akadnya akad riba. Pinjamnya 100, mengembalikannya 105, riba kayak begitu, haram, dosa, mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu laknat? Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, siapa mau dijauhkan dari rahmat Allah? Semua kita pasti mengaku tidak mau dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi kenapa banyak orang-orang yang masih mau ke bank, pinjam uang bank? Apa enggak paham itu dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah dilarang oleh Nabi Nuh sejak zaman dulu ya, menolak kebenaran seperti itu. Dan ini sekaligus mengingatkan saya, ada yang bertanya lewat WA ya, bagaimana hukumnya kalau kita pinjam dari BMT Syariah. Nah, saya katakan bahwasanya sering-sering di Indonesia ini nyatut-nyatut nama syariah, tapi sebenarnya tidak ada syariah di dalamnya. Ditulisi pegadaian syariah, mengatasi masalah tanpa masalah, ternyata maksudnya syariah iblis. Naudzubillah. Ada bank syariah, tetapi ternyata belum 100% syariah, sama aja itu. Mungkin syariahnya 10%, 90%-nya tidak syariah, sama aja, haram kayak begitu. Karena itu mau namanya BMT syariah, mau namanya BMT apapun, pokoknya kalau akadnya akad riba, maka itu tetap riba. Jadi tidak usah peduli masalah nama-nama. Kita lihat akadnya bagaimana. Tanya, okay? Kalau saya pinjam 1 juta kembali berapa? Kembali 1 juta. Nah, berarti tidak riba itu. Okay? Pinjam 1 juta apa kewajiban saya? Kewajibannya nanti mengembalikan 1 bulan lagi 1 juta juga. Tidak ada tambahan sama sekali. Nah, itu berarti memang tidak haram seperti itu. Silahkan, nggak ada masalah. Okay? Jadi ringkasnya nama-nama nggak usah peduli. Yang penting akadnya diperhatikan, akadnya ditanya. Okay? Akadnya kayak apa? Kalau tidak paham bagaimana hukumnya ketika melihat akad tersebut, minta akadnya itu untuk dibawa ke rumah, nanti ditanyakan kepada ustadz yang terdekat di rumah panjenengan. Akad kayak begini halal atau haram. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-13, halaman 561. Mari kita baca. An Ummi Hani'in radhiyallahu anha qalat marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad kaburtu wa dha'uftu aw kama qalat famurni bi'amalin a'maluhu wa ana jalisatun qala sabbihillaha mi'ata tasbihatin fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin tu'tiqinaha min wuldi Ismail wa ahmadillaha mi'ata tahmidatin fa innaha ta'dilu laki miyata farasin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah
wa kabbirillaha miyata takbiratin fa innaha ta'dilu laki miyata badanatin muqalladatin mutaqabbalatin wa hallilillaha miyata tahlilatin. Qala Abu Khalfin ahsibuhu qala tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi wa la yurfa'u li ahadin 'amalun afdalu mimma yurfa'u laki illa ay ya'tiya bimithli ma ataiti. Rawahu Ahmad bi isnadin hasanin wal lafdhu lahu. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Maka hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, di sini akan saya cek dari kitab Musnad Ahmad. Apakah betul ada di situ atau tidak ada? Nah, ini ternyata kita temukan ya, ada dalam Musnad Ahmad pada nomor 26.911. Jadi Musnad Ahmad ini memang tebal, Pak. Ini baru nomor 26.000, belum akhirnya ini. Nah, berapa ribu nggak ngerti saya. Saya belum pernah ngaji Musnad Ahmad sampai khatam, baru sebagian-sebagian saja. Baik, hadis ini diriwayatkan dari Ummi Hani. Ummi Hani ini siapa? Dia adalah putrinya Abu Thalib, berarti sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Thalib paman Nabi yang mati kafir itu. Nah, dia mengatakan telah melewati saya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berkata, ya Rasulullah, inni qad kabirtu, saya sudah tua, wa dha'uftu, saya sudah lemah. Au kama qalat, atau seperti yang diucapkan oleh Ummu Hani. Famurni bi amalin, tolong perintahkan saya satu amal, a'maluhu wa ana jalisah, yang saya bisa mengamalkannya dalam posisi saya duduk. Hadis ini menunjukkan bolehnya laki-laki bicara dengan perempuan. Jadi suara perempuan bukan aurat. Karena memang ini masalah khilafiyah. Ada sebagian ulama berpendapat suara perempuan aurat, tapi pendapat yang lebih masyhur bukan aurat. Buktinya di sini Ummu Hani ngomong atau ngobrol kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu saja harus menjaga dari fitnah ya, jangan sampai terkena fitnah syaitan. Kemudian qala, Nabi mengatakan sabbihillah miyata tasbihah. Baiklah, kamu tasbih 100 kali tasbih. Fa innaha ta'dilu laki, karena itu sebanding untuk kamu miyata raqabatin, 100 budak. Tu'tikinaha, yang kamu merdekakan budak-budak tadi, min wuldi atau min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail alias orang-orang Arab. Artinya budaknya mahal. Jadi budak Arab itu biasanya kalau dijual harganya mahal. Nah, membaca 1 kali subhanallah itu pahalanya seperti memerdekakan 1 budak Arab. Karena itu tasbih pahalanya sangat besar. Kalau mau dikumpulkan, ditulis 1, 2, 3 sangat banyak sekali. Nah, maka silahkan ditulis sendiri-sendiri ya, bagaimana fadilah tasbih dari awal pelajaran sampai hari ini, sudah berapa poin kita dapatkan, sangat banyak. Wahmadillah miyata tahmidah, tahmidlah kepada Allah 100 tahmid. Ta'dilu lagi, yang sebanding untuk kamu miyata farosin, 100 kuda. Musrojah, yang diberi pelana. Muljamah, yang diberi tali kekang. Artinya lengkap kuda ini, sudah siap untuk dipakai. Tahmilina alaiha, yang engkau menunggangkan di atasnya, maksudnya memberikan kuda tadi, fi sabilillah, di dalam jihad fi sabilillah. Jadi ada orang miskin yang dia pengen jihad tapi nggak punya kuda. Nah, Anda siapkan kudanya, silahkan kuda ini dipakai, engkau pakai untuk jihad fisabilillah. Nah, itu tahmid, itu sama dengan memberikan 1 kuda yang lengkap seperti itu. Kemudian wa kabbirillah, takbirlah kepada Allah miyata takbirah, 100 takbir. Fa innaha ta'dilu, karena itu sebanding laki untuk kamu miyata badanatin, 100 unta gemuk, bukan kurus ya, tapi unta gemuk. Muqalladah, yang sudah dikalungi. Mutaqabbalah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dikalungi gimana? Ini maksudnya adalah unta-unta orang yang ibadah haji. Nah, biasanya dikasih kalung supaya jadi tanda. Oh, kalau ada kalung ini berarti apa? Ini adalah untanya orang-orang haji, jangan diganggu.
Nah, maka biasanya dikirim dari rumah sampai ke Mekah, itu di tengah jalan tidak ada yang berani mengganggu, karena yang mengganggu khawatir akan kualat. Zaman dulu begitu, sehingga untanya dikasih tanda, dikalungi, tanda khusus bagi unta-unta haji. Wa hallilillah miyata tahlilah, tahlilah kepada Allah 100 tahlil. Berkata Ibnu Khalaf, yaitu perawi hadis ini, saya mengira dia mengatakan tamla'u ma bainas samai wal ardi, itu akan memenuhi antara langit-langit dan bumi. Jadi 100 tahlil itu memenuhi langit dan bumi. Maksudnya gimana? Andaikan tahlil itu pahalanya diwujudkan dalam suatu bentuk, kita mengucapkan la ilaha illallah, nah, pahalanya muncul ada bentuknya, itu sudah bentuknya memenuhi langit bumi. Kalau kita membaca berapa? 100 kali tahlil. Wala yurfa'u, dan tidaklah diangkat yauma idzin pada hari itu li ahadin untuk seorang pun mithlu amalika semisal amalanmu illa ayyatiya bimithli ma ataiti bihi, kecuali kalau dia itu beramal semisal apa yang kamu amalkan. Nah, kita ambil 2 pelajaran untuk hadis ini. Pelajaran pertama, inilah dalil bagi para ulama yang mengajarkan kepada kita untuk baca wirid 100-100. Seperti Syekh Yasir Yusri Jabir tadi, kenapa tahlilnya suruh 100? Nabi Nuh kan tidak menetapkan 100. Nah, ini menetapkan 100 dari hadis ini. Kenapa tasbihnya suruh 100? Nabi Nuh kan tidak menetapkan 100. Nah, 100-nya dari hadis-hadis yang seperti ini. Meskipun 100 itu bukan batasan, tapi maksudnya minimal 100. Kalau kurang dari 100 itu kurang banyak. Dan ini bisa kita terapkan misalnya dalam sholat tahajud. Tahajud 2 rakaat salam. Nah, setelah itu kan sebagian orang bingung, setelah salam ini saya harus ngapain? Gak usah bingung, ini amalkan hadis ini bisa. 2 rakaat pertama duduk tahlil 100, 2 rakaat kedua takbir 100, 2 rakaat berikutnya duduk lagi tahmid 100, 2 rakaat berikutnya kemudian tasbih 100. Nih, takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Nah, 4 pas. Sehingga sholat kita 2 sudah 8 rakaat. Nah, tinggal tambah witir 3. Pas kan? Jadi nggak usah bingung untuk wirid pada malam hari ketika sholat tahajud. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa mengganjilkan jumlah amalan-amalan ibadah itu tidak harus, karena di sini justru Nabi mengatakan 100. Beliau tidak menyuruh misalnya 99. Padahal wirid setelah sholat kita disuruh 33, ya kan? Tapi di sini malah justru disuruh 100. Jadi mengganjilkan itu tidak wajib. Ini saya sampaikan kenapa? Karena sebagian orang salah paham dalam masalah sholat jenazah. Termasuk saya dulu pernah saya mengalami salah paham. Saya mengira sholat jenazah itu disunnahkan, softnya diganjilkan. Ibu-ibu ditanya, ibu-ibu softnya berapa? 5. Bapak-bapak berapa? 5. Ah, bapak-bapak softnya dipecah lagi biar jadi 6. 6 tambah 5 11 ben ganjil. Ora ana dalile blas niku, nggih. Itu salah paham. Saya dulu pernah salah paham, maka saya sekarang teriak-teriak supaya tidak ada yang salah paham seperti saya dulu. Saya ngaku aja lah, saya dulu pernah salah paham, nggih. Dan supaya selamat yang lain-lainnya, maka kesalahpahaman ini saya buka supaya tidak ada yang mengalami salah paham seperti saya. Salah paham itu gara-gara apa? Gara-gara salah dalam memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sabda Nabi. Ma min muslimin yamutu, tidak ada seorang pun muslim yang mati, fayusalli alaihi thalathatu sufufin, lalu disolatkan oleh 3 saf minal muslimin dari kalangan umat Islam, illa aujab, kecuali memastikan dia masuk surga atau diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, kata-kata 3 saf ini, apakah ini menunjukkan sholat jenazah itu hendaklah diganjilkan? Nggak ada sama sekali. Dan saya belum menemukan satupun ulama yang membuat judul untuk hadis ini bab mengganjilkan sholat jenazah, nggak nemu saya. Adanya itu semuanya mengatakan taksir, iksar, memperbanyak sholat jenazah. Nah, banyak itu dalam bahasa Arab minimalnya 3, jamak itu minimalnya 3. Nah, itulah sebabnya Nabi mengatakan salah satu sufuf, 3 shaf. Kemudian prakteknya para sahabat, mari kita lihat prakteknya. Okay.
Karena cara memahami hadis itu salah satu caranya adalah gimana praktek sahabat itu cara memahami hadis. Jangan dipahami sendiri-sendiri, rusak nanti. Yang paling paham sabda Nabi siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ini. Karena adalah sahabat Nabi, namanya Malik bin Hubairah. Idza utiya bi janazah, kalau didatangkan seorang jenazah, fataqalla man tabi'aha, lalu dia menganggap sedikit orang-orang yang akan mensolatkannya, jazza'ahum thalathata sufufin, maka dia bagi menjadi 3 shaf supaya sesuai sabda Nabi disolatkan oleh 3 shaf. Kapan dilakukan? Taqalla, kalau dia menganggap jumlahnya sedikit. Jadi kalau jumlahnya sudah banyak, ibu-ibu 5 shaf, bapak-bapak 5 shaf, padahal di masjid Darussalam ini masjidnya lebar, 5 shaf pun kakean nih, Bu. 1 shaf saja udah berapa orang ini? 1 shaf saja saya kira udah banyak ini masjid Darussalam ini. Sehingga apa? 1 shaf pun sudah cukup seandainya apa? Seandainya tidak dibagi 3 shaf karena sudah penuh, sudah banyak. Nah, ini yang dimaksud adalah taqalla. Kalau sedikit misalnya yang hadir hanya 6 orang. Nah, ini gimana caranya? Shaf pertama 2 orang, shaf berikutnya 2 orang, shaf berikutnya lagi 2 orang. Itu prakteknya begitu. Bukan mengganjilkan shaf salat jenazah. Enggak ada. Saya ulangi lagi, tidak ada satupun dalil mengganjilkan salat jenazah. Apa yang dulu pernah saya pahami seperti itu satu kesalahpahaman yang semestinya harus diperbaiki supaya tidak ada yang salah paham lagi. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allaha tanadaw halummu ila hajatikum fayahuffunaha bi ajnihatihim ila as-sama'i fa idza tafarraqu 'araju wa sa'adu ila as-sama'i fayas'aluhum rabbuhum wa huwa ya'lamu min aina ji'tum fayaquluna ji'na min 'indi 'ibadin laka yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka fayaqulu hal ra'awni fayaquluna la fayaqulu kaifa law ra'awni fayaquluna law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan fayaqulu fama yas'aluna fayaquluna yas'alunakal jannah fayaqulu wa hal ra'awha fayaquluna la fayaqulu fakaifa law ra'awha fayaquluna law annahum ra'awha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan qala famimma yata'awwaduna fayaquluna yata'awwaduna minan nari fayaqulu wa hal ra'awha fayaquluna la fakaifa law ra'awha fayaquluna law annahum ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan fayaqulu ushhidukum anni qad ghafartu lahum fayaqulu malakun minal malaikati fulanun laysa minhum innama jaa li hajatin qala humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, sehingga derajatnya sahih pada peringkat yang pertama. Nah, kita coba cek apakah betul hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ternyata kita temukan ini dalam Sahih Bukhari nomor 6408. Demikian juga dalam Sahih Muslim nomor 2689. Baik, ini hadisnya panjang, saya sedikit-sedikit baca dan langsung diambil faedah.
Innalillah, sesungguhnya milik Allah, malaikatan, ada beberapa malaikat, yatufuna fit turuq, yang mereka itu keliling pada jalan-jalan, yaltamisuna ahli dzikri, yang mereka mencari ahli zikir. Fa idza wajadu, apabila mereka mendapati qauman, suatu kaum, yadhkurunallaha ta'ala, yang sedang berzikir kepada Allah Ta'ala, tanadau, mereka pun saling menyeru, halumu ila hajatikum, kemarilah menuju hajat kalian, yaitu mencari ahli zikir. Ada dua faedah. Pertama, malaikat-malaikat yang disebutkan dalam hadis ini disebut malaikat sayyahin, malaikat yang sukanya sayyah, keliling-keliling. Sayyah itu artinya apa? Keliling-keliling. Kalau orang Jawa sayyah itu apa? Capek, lelah. Nah, itu karena banyak keliling, lelah. Nah, maka sayyah bahasa Arab dengan sayyah Indonesia itu agak mirip. Gara-gara keliling maka apa? Capek. Sayyahin. Tapi ini malaikat nggak ada capek nih. Qala fayahuffunahum, maka mereka pun faedah yang kedua. Faedah pertama tadi sudah sayyahin. Faedah yang kedua, yang dimaksud qauman yadhkurunallah, kaum yang berzikir kepada Allah, ini bisa zikir sendiri-sendiri, bisa zikir berjamaah. Kalau zikir berjamaah itu maksudnya majelis ilmu seperti ini. Jadi majelis seperti ini termasuk majelis zikir. Yang ngomong bukan saya, tapi yang menjelaskan adalah para ulama-ulama kita rahimahumullahu taala. Qala fayahuffunahum, lalu mereka pun meliputi mereka bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka, ila sama'i dunya, sampai ke langit dunia. Jadi maksudnya malaikat ini tumpuk-tumpuk. Jadi sekarang ini di atas kita ini ada malaikat. Malaikatnya tumpuk-tumpuk undung sampai ke langit dunia sana. Nah, ini berarti berapa malaikatnya? Kita nggak ngerti kita. Masya Allah. Ini fadilahnya apa? Majelis ilmu seperti ini. Qala fayas'aluhum rabbuhum, lalu Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lam minhum, dan dia lebih paham daripada mereka. Ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku. Qalu, mereka mengatakan, yaquluna, mereka mengucapkan, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka, tasbih, takbir, tahmid, dan mengagungkan Engkau. Nah, inilah dalil bagi sebagian para ulama yang membolehkan zikir bersamaan dengan satu suara. Karena di sini disebutkan mereka tasbih, mereka takbir, mereka tahmid, mereka mengagungkan. Tapi saya jujur, di sini tidak ada kata-kata tasbih bareng, nggak ada. Takbir bareng, nggak ada, kata-kata bareng itu nggak ada. Sehingga terus terang masalah ini saya tetap mengikuti pendapat yang dulu saya sampaikan. Saya tidak setuju dengan tasbih yang bersama-sama, kecuali satu saja, pengajaran itu boleh. Anak-anak kecil dikumpulkan, anak-anak kecil belum paham mereka. Kalau disuruh wirid sendiri-sendiri malah tidur. Nah, maka supaya anak-anak itu betul-betul wirid, nah bareng, nggak ada masalah. Udah gede-gede udah, biarkan sendiri-sendiri. Karena mereka sudah bisa wiritan sendiri-sendiri. Al-Kahfi malam Jumat, silahkan, tapi jangan satu suara, sendiri-sendiri aja. Kecuali untuk pengajaran, ini orang-orang belum bisa membaca Al-Kahfi, baik dipimpin oleh gurunya, baca bersama-sama. Nanti kalau lama, sudah setahun misalnya, sudah bisa baca sendiri-sendiri, udah dibiarkan sendiri-sendiri. Jangan terus-menerus bersama-sama sampai mati. Sudah pinter kok bersama-sama terus. Saya tidak menemukan dalil yang jelas bahwa takbir atau tahmid atau tasbih itu dilakukan secara suara bersama. Nggak ngerti saya, nggak ada dalilnya. Fayaqulu, lalu Allah bertanya, hal ra'auni, apakah mereka melihat saya? Fayaquluna, mereka menjawab, la, tidak. Wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka tidak melihatmu. Fayaqul, Allah mengatakan, wa kaifa law ra'ayni, bagaimana kalau mereka melihat saya? Qala yaquluna law ra'auka, kalau mereka melihat engkau ya Allah, kanu asyaddalaka ibadah, mereka akan lebih dahsyat ibadahnya. Wa asyaddalaka tamjidan wa tahmida, lebih dahsyat pengagungannya dan tahmidnya. Wa aktsarat laka tasbiha, dan lebih banyak tasbihnya. Ini perlu digarisbawahi kata-kata lebih banyak tasbihnya. Berarti wirid yang perlu diperbanyak adalah wirid apa? Tasbih. Maka ini sesuai dengan wasiat Nabi Nuh tadi. Nabi Nuh mewasiatkan tahlil sama tasbih. Nah, maka di sini pun juga sama. Malaikat mengatakan kalau andai mereka melihat Allah pasti lebih banyak tasbih.
Karena itu siapa yang belum memiliki kebiasaan wirid tertentu, silahkan perbanyak tasbih. Kalau sudah punya kebiasaan wirid tertentu, silahkan lanjutkan yang biasanya. Kalau saya biasanya selawat, nah saya lanjutkan selawat. Meskipun kadang-kadang saya ganti juga menjadi apa? Tasbih, kadang-kadang juga menjadi tahlil. Tapi paling sering yang saya ucapkan itu selawat. Nah, bagi yang belum punya wiritan, silahkan ini diamalkan ini hadis. Kemudian Allah mengatakan, "Fama yas'aluni." Lalu apa yang mereka minta? Yas'alunakal jannah. Mereka minta kepada engkau jannah. Maka Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat jannah? Mereka menjawab, belum. Demi Allah, wahai Rabbku, mereka belum melihat jannah. Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihat jannah? Maka para malaikat menjawab, kalau mereka itu melihat jannah, mereka pasti lebih dahsyat rakus untuk mendapatkan jannah, lebih dahsyat dalam memburu jannah, dan lebih besar kecintaannya untuk mendapatkan jannah. Kemudian Allah bertanya, dari apa mereka itu berlindung? Dijawab oleh para malaikat, dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat neraka? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rabb, mereka belum melihat neraka. Allah bertanya, bagaimana kalau mereka itu sudah melihat neraka? Malaikat menjawab, kalau mereka melihat neraka, mereka pasti akan lebih dahsyat lari dari neraka, lebih dahsyat takut kepada neraka. Kita ambil dua pelajaran di sini. Pelajaran pertama, disyariatkannya di dalam majelis ilmu untuk membaca doa. Jadi kalau saya memulai majelis ilmu dengan doa, nggak ada masalah, ada dalilnya. Ini orang-orang kumpul kan ini, majelis zikir kan ini. Nah Allah bertanya, orang-orang yang kumpul di majelis zikir itu apa yang mereka minta? Minta surga. Berlindung dari apa? Dari neraka. Bukan berarti di majelis ilmu harus doanya ini, bukan. Ini contoh doa saja. Tapi bebas mau doa apapun dengan bukti. Rasulullah SAW selesai kajian biasanya ditutup dengan doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika. Nah, maka doanya tidak harus melulu minta jannah atau berlindung dari neraka. Meskipun inilah doa yang paling utama. Faedah kedua, hadis ini menunjukkan bahwa doa itu ada dua macam. Ada doa meminta dan ada doa perlindungan. Karena itu siapa yang pengen lengkap doanya, hendaklah doanya dua ini. Jangan hanya minta melulu terus minta, nggak pernah berlindung. Tapi jangan juga hanya berlindung terus nggak pernah minta. Ini dilengkapi doa ini. Minta kadang-kadang, berlindung juga kadang-kadang sesuai dengan keperluan kita, yaitu ada memintanya, ada berlindungnya. Doa berlindung yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Tetapi setelah turunnya Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas, ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan semua wirid-wirid yang perlindungan tadi, diganti dengan Al-Falaq sama An-Nas. Karena itu seandainya kita berlindung kepada Allah dengan Falaq An-Nas sudah cukup. Seseorang takut COVID, tidak harus ya Allah saya berlindung dari COVID, tidak harus begitu. Cukup Al-Falaq sama An-Nas, sudah selesai masalah. Takut apa? Ada musuh misalnya, khawatir kalau tercederai oleh musuh tadi. Ada suara maling misalnya, atau ada perampok misalnya, cukup Al-Falaq sama An-Nas. Kalau tidak bisa, membaca doa-doa perlindungan yang bermacam-macam. Baik, kita lanjutkan. Maka Allah pun berkata, saya persaksikan kepada kalian bahwasanya aku sudah mengampuni mereka. Maka berkata seorang malaikat dari kalangan malaikat yang ada, di antara mereka ada seorang fulan yang bukan termasuk mereka. Tiada lain dia datang untuk satu hajat, satu keperluan. Misalnya datang ke pengajian untuk apa? Untuk jualan. Tapi dia tidak mendengarkan pengajian sama sekali. Dia hanya menunggu nanti kalau selesai pengajian akan datang orang-orang yang beli. Nah, selama pengajian dia ikut duduk tapi ngantuk tok, karena memang tujuannya tidak mendengarkan kajian. Nggak ada yang dicatat, nggak ada yang didengarkan, hanya tolah-toleh saja. Pokoknya nunggu kapan selesainya, nanti orang-orang akan beli dari saya. Nah, kata Allah, humul julasa, mereka itu adalah teman-teman duduk, la yashqa bihim jalisuhum, yang teman duduknya tidak akan rugi, tidak akan celaka. Maksudnya siapapun duduk di majelis tersebut semuanya diampuni oleh Allah. Nah, ini menyenangkan bagi panjenengan yang ngaji ngantuk.
ngantuk wae ora apa-apa, sing penting diampuni Allah. Nah, bisa jawab nggih. Ada dalilnya nih nggih. Tapi jangan kemudian ngantuk terus nggih. Ngantuk kadang-kadang boleh nggih. Ini dalilnya nih, ngantuk dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ngantuk terus. Ngantuk terus kapan pinternya niku nggih. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-15, hadis halaman 566. Tapi karena waktunya sudah mepet, saya langsung bacakan saja. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kutibat lahu, dicatat untuk dia bikulli harfin, dengan masing-masing huruf, asyru hasanatin, 10 pahala. Wa man a'ana, dan barang siapa yang menolong, ala khusumati batilin, di dalam pertengkaran yang batil, jadi maksudnya membela yang batil, lam yazal fi sakhatillah, tidak henti-hentinya dia dalam murka Allah, hatta yangzi, sampai dia cabut, maksudnya menghentikan dari membantu yang batil tadi. Wa man halat syafa'atuhu, dan barang siapa yang syafaatnya menghalangi, tuna haddin min hududillah, dari hukuman had, dari hukuman-hukuman hadnya Allah, faqad daddallah, maka sungguh dia telah menantang Allah fi amrihi, dalam perintahnya. Wa man bahata mu'minan, dan barang siapa yang menuduh orang mukmin atau mukminatan, seorang wanita beriman, habasahullahu, Allah akan menahan dia fi radghatil khabal, di dalam radghatul khabal. Radghatul khabal itu adalah tempat yang penuh nanah di dalam neraka, nanah dan darah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan, yaitu tuduhan tadi. Walaysa bi kharij, dan dia tidak bakal bisa keluar. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Kabir dan Awsat, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang sahih. Demikian disebutkan dalam Majma' Zawaid. Saya mengatakan dikeluarkan oleh Abu Daud tanpa penyebutan tasbih. Jadi hadis ini tampaknya sanadnya bagus ya, karena rawi-rawinya sahih. Tapi meskipun demikian, kadang-kadang rawinya sahih, sanadnya tetapi apa? Terputus, bisa juga. Tapi melihat keseluruhan dari isi hadis ini ada syahid-syahid yang menguatkannya. Ringkasnya, hadis ini bisa diterima isinya secara umum. Salah satu hadis yang isinya semakna dengan hadis ini akan saya tampilkan di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qala fi mu'minin", barang siapa yang mengucapkan tentang orang beriman, ma laisa fihi, sesuatu yang tidak ada pada dirinya, artinya menuduh, askanahullahu radghatal khabal, Allah akan masukkan dia pada radghatul khabal, hatta yakhruja mimma qala wa laisa bi kharij. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Demikian juga sebelumnya, wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu, barang siapa yang bertengkar, mendebat dalam masalah kebatilan, padahal dia tahu bahwa dia yang batil, dia yang salah, lam yazal fi sakhatillah, tidak henti-hentinya dia dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini isinya agak mirip dengan hadis yang kita baca. Maka zahirnya hadis ini tidak ada masalah insyaallah untuk dijadikan sebagai hujjah, karena isinya semakna dengan hadis-hadis yang lain yang serupa. Baik, saya berikan taklik sedikit saja. Dari hadis ini kita ambil pelajaran besarnya pahala tasbih, tahmid, tahlil, takbir, karena masing-masing hurufnya mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini mirip dengan membaca apa? Al-Qur'an. Nah, poin ini yang perlu saya cek lagi. Apakah poin ini ada penguatnya dari hadis yang sahih ataukah tidak? Adapun poin-poin berikutnya, maka ini ada syahid-syahid atau hadis yang semisal yang semakna dengannya, sehingga kita terima tidak ada masalah. Nah, maka masih ada PR untuk saya. Akan saya cari lagi insyaallah bagaimana penjelasan para ulama terhadap poin pertama dari hadis ini. Apakah sahih ataukah tidak? Kemudian taklik yang kedua dari saya, di sini ada larangan menuduh orang beriman.
Nah, menuduh orang beriman berarti termasuk dosa besar. Karena menuduh orang beriman diancam oleh Allah dimasukkan pada radghatul khabal. Sudah sering saya sampaikan, dosa besar ciri-cirinya diancam dengan laknat Allah atau murka Allah atau hukuman had di dunia atau hukuman di dalam neraka. Nah, ini termasuk diantaranya. Berarti menuduh orang beriman dosanya dosa besar, kabair. Kalau dosa besar itu tidak bisa dimaafkan dengan wudhu, dengan sholat sunnah, nggak bisa. Dosa besar itu harus tobat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau setiap harinya dia menuduh orang beriman, menuduh kelompok lain, menuduh jamaah lain, menuduh orang lain sesama muslim tanpa punya bukti, dia menuduh-nuduh seperti itu, nah, maka tidak akan ditobati oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu tidak dihapus hanya dengan membaca Quran, dengan sholat, dengan sedekah. Doa itu enggak terhapus. Karena menurut mayoritas para ulama, amalan-amalan soleh itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innal hasanati yulhibnas sayyiati. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu melenyapkan dosa-dosa. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Surat Hud ayat 11. Innal hasanati yulhibnas sayyiat. Ini bukan dosa besar. Karena itu hati-hati. Jangan sampai kita sering menyebar-nyebarkan, memosting ya tulisan-tulisan yang tidak jelas, isinya tuduhan kepada sesama muslim. Kita nggak ngerti benar atau tidak, kita sebarkan. Kita sudah termasuk orang yang menuduh tersebut karena kita rela kemudian kita menyebarkannya. Kecuali kalau kita memberikan contoh ya, ini adalah contoh dusta yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, kita mendustakan selebaran tersebut tidak ada masalah. Tapi kalau kita ikut-ikut menyebarkan dan kita ridho terhadap selebaran yang salah tadi, maka sungguh kita sudah termasuk orang-orang yang menuduh tadi dan dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Benarnya dari Allah, dan kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.